Aishwarya Rai sebenarnya dikenal sebagai orang yang sangat bodoh amat dengan perkataan dari orang-orang. Apalagi haters, dia sangat tidak nafsu untuk melayani mereka. Jadi bagi para haters yang dilayani oleh Aishwarya, harusnya mereka beruntung ya. Aktris ini menjadi salah satu aktris populer yang paling dibenci oleh netizen di India. Tapi kalau dicek-cek sih guys, hatersnya banyak karena berangkat dari lovers yang memang lebih banyak jumlahnya. Nah, gimana ya cara Aishwarya melawan para haters? Berikut beberapa kejadian komentar miring yang pernah dibalas oleh Aishwarya. Ini mungkin part 1 spesial Aishwarya ya guys. Di part-part selanjutnya ada aktris favorit kamu loh. Pertama, Aishwarya pernah diolok-olok di masa lalu karena dia mencium putrinya sendiri di depan umum. Pertanyaan Mimin, lah emang apa salahnya sih guys mencium putri kita di depan umum ya? Ternyata beberapa komentar netizen mempermasalahkan Aishwarya mencium putrinya tepat di bibirnya. Netizen mengatakan memalukan, itu bukan budaya India. Bahkan ada yang melapor ke polisi loh secara langsung mengatakan itu merusak moral dan tidak sesuai dengan adat istiadat di negara India. Ada juga yang mengatakan tidak perlulah Aishwarya melakukan hal seperti itu untuk mencari publisitas. Nah, sama anak kecil macam apanya saja boleh ya kan? Beda cerita lagi kalau misalnya kondisinya seperti Mahesh Bhatt yang mencium putrinya Pooja Bhatt yang sudah beranjak dewasa. Lalu apa kata Aishwarya membalas haters itu? Berbicara kepada salah satu portal hiburan, Aishwarya mengatakan orang-orang akan punya pendapat, tetapi itu tidak akan mengubah apapun yang saya lakukan. Tentang bagaimana saya memperlakukan putri saya di tempat umum. Untungnya saya sampai pada cerita itu ketika sudah agak basi, tetapi ketika saya membacanya setelah beberapa hari, semua orang sudah melupakannya. Jadi saya tidak pernah membiarkan hal itu mendefinisikan saya, kata Aishwarya. Dia putri saya mencintainya, saya akan melindungi atau mencintai atau memeluknya, katanya. Setelah melahirkan Aradhya, berat badan Aishwarya naik drastis guys, dan itu membuat netizen semakin leluasa untuk mengolok-oloknya. Penampilannya di Cannes benar-benar menjadi bahan tertawaan. Mereka menyesali kenapa Aishwarya tidak memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum ia tampil di festival Cannes tersebut, seperti mengambil diet atau olahraga menurunkan berat badannya. Hampir 3 tahun Aishwarya mendapatkan komentar miring tentang berat badannya tersebut dimanapun ia tampil. Abhishek mengatakan bahwa pekerjaan Aishwarya sebagai ibu benar-benar menghentikan segalanya. Karirnya terbengkalai, dia tidak pernah pergi ke gym dan hanya berfokus untuk pertumbuhan Aradhya putrinya. Menanggapi berbagai macam berita miring tentang berat badannya, Aishwarya pernah mengatakan hal berikut. Itu normal, kenaikan berat badan adalah bagian alami dari respon tubuh saya terhadap kehamilan dan saya merasa nyaman dengan perubahan tubuh saya. Aishwarya mengatakan ia memilih untuk tidak bersembunyi atau terburu-buru menurunkan berat badannya pasca melahirkan, sebaliknya ia berfokus pada bayinya dan hidupnya. Aishwarya juga menegaskan bahwa ia tidak malu tampil depan publik dengan berat badannya tersebut. Hal itu menunjukkan rasa percaya diri dan penerimaan pada dirinya sendiri. Pada tahun 2014 kemudian, Aishwarya membungkam mulut para haters dengan tampil dengan cara yang paling cantik. Sekarang mereka bingung mau menyerang Aishwarya dari segi mananya lagi. Abhishek pernah diolok-olok oleh netizen karena berlibur di London sementara ia tidak bekerja selama 3 tahun, kata mereka. Ini netizen ada-ada saja ya mereka mengurusi kehidupan selebriti guys. Jadi Abhishek saat itu terlibat perselisihan pendapat di Twitter di mana seorang netizen mempertanyakan beberapa hal tentangnya. Kata netizen itu, hidup ini bukan jawaban tetapi beberapa pertanyaan. Kemana karirku pergi? Apakah aku sudah punya uang yang banyak? Kenapa saya masih mengikuti akun Abhishek Bachchan, tulisnya. Abhishek membalas menjawabnya, pertama saya tidak tahu, kedua karena keterampilanmu, yang ketiga saya tidak tahu, saya sudah mengunfollow kamu beberapa tahun yang lalu. Balas Abhishek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen itu tadi. Netizen tersebut mengatakan, sepertinya kita punya kesamaan, kecuali bagian kecil dari diri saya yang saya buat sendiri, yaitu semua tanpa bantuan ayah.
Lanjut Abi membalas, tidak seperti kamu, apapun yang saya lakukan hari ini karena keluarga saya. Dan saya bangga dengan hal itu. Menanggapi juga hal ini, Aishwarya turut berbicara mengatakan Abhishek melakukan apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin dia lakukan. Masing-masing sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa kejadian di mana dia telah diam selama bertahun-tahun dan membuat pilihan untuk tetap diam. Dan kemudian kadang-kadang dia memutuskan untuk terlibat dan kemudian dia melakukannya. Tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukannya atau tidak. Itu masalah waktu, ucap Aishwarya. Pada tahun 2016 di Festival Film Cannes, Aishwarya mengenakan gaun yang mengesankan yang dihiasi dengan makeup halus dan lipstik ungu. Gaunnya cukup menonjol tetapi lipstik ungu itu tidak cocok untuknya. Dan ia harus menghadapi kemarahan media sosial karena hal itu. Orang-orang menyebutnya sebagai iklan cat tembok ungu dan lain-lain sebagainya. Kemudian saat berbicara dengan media di sebuah acara, Aishwarya mengatakan bahwa ia mewakili satu brand kecantikan di Cannes dan itu adalah hak prerogatif mereka. Ini adalah komitmen profesional saya untuk memberikan apa yang mereka harapkan dari saya sebagai duta besar mereka. Saya bisa bekerja dengan para profesional hebat dan mereka sangat kreatif dengan saya, sindir Aishwarya. Dalam wawancara lain dengan sebuah majalah fashion, Aishwarya menyebutkan ketika kami membuat lipstik ungu itu, kami bersenang-senang bukan mencoba untuk membuat tren. Namun lihatlah tren mode dan kecantikan saat ini semuanya tentang warna. Saya sebagian besar dikaitkan dengan pilihan klasik dan tradisional, jadi itu menjadi topik pembicaraan besar saat itu, kata Aishwarya. Dulu guys, Aishwarya sempat tinggal bersama mertuanya Jay Bachchan dan Amitabh Bachchan. Nah, karena ada beberapa masalah pendapat yang cukup panas di antara Aish, ipar dan mertuanya, mereka akhirnya pisah rumah hari ini. Nah, sebelum mertua menantu ini berpisah rumah, sempat Aishwarya diwawancarai oleh David Letterman di luar negeri. Katanya, apakah semua orang India tinggal dengan orang tua mereka? Maksudnya setelah pernikahan ya guys, karena itu adalah hal yang tidak wajar di Amerika sana. Aishwarya menjawab itu sudah biasa di India, dan kami tidak perlu mengatur janjian untuk makan malam dengan orang tua kami. Ya, sekilas Aishwarya membalikan fakta bahwa orang-orang Amerika itu susah untuk bertemu dengan orang tuanya, bahkan seperti untuk dinner. Bukan sekali Aishwarya dipertanyakan masalah tinggal dengan orang tuanya serumah guys. Pernah juga Oprah Winfrey bertanya kepada Abhishek sebagai seorang suami, kenapa ia masih menetap di rumah orang tuanya bersama istrinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, tanya Oprah. Abhishek lalu bertanya kepada Oprah, apakah kamu tidak tinggal bersama orang tuamu? Oprah menjawab tidak. Lalu bagaimana itu bisa terjadi, tanya Abhishek kembali kepada Oprah. Nah, sepertinya budaya India seperti itu ya guys. Beberapa filmnya sendiri telah menunjukkan bahwa si menantu wanita yang sudah dipersunting akan menggantikan posisi mertua ibu untuk melayani suami dan mertua laki-laki mereka. Pernah juga Aishwarya mendapat komentar negatif dari kritikus fashion yang memproklamirkan dirinya sendiri yang bernama Sufi Motiwala. Kritikus fashion tersebut meminta Aishwarya untuk jangan terlalu berlebihan dalam berpakaian. Dia harus melepaskan 5 lembar lagi dari tubuhnya sebelum dia tampil, ucap kritikus fashion tersebut. Tidak sampai di situ, si kritikus lebih lanjut mengomentari penampilan Aishwarya di Paris Fashion Week, di mana Aishwarya seperti mengenakan roll rambut di rambutnya. Kritikus itu meminta Aishwarya untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, berkaitan dengan hal itu, Aishwarya sempat dimintai untuk bereaksi terhadap komentar-komentar yang dibuat oleh kritikus fashion tersebut. Aishwarya cuma mengatakan bahwa gaun-gaun yang ia pakai seperti di Cannes itu adalah rancangan teman-teman desainernya. Daripada menyebut fashionnya Nora, Aishwarya justru mengatakan kalau fashionnya itu semuanya ajaib. Yang pasti membuat si kritikus fashion itu menjadi geram ya guys, tidak dipedulikan oleh Aishwarya. Meski beberapa netizen ternyata setuju kepada si kritikus fashion itu. Ada yang mengatakan, Aishwarya, kamu harus memberi kesempatan kepada penata gaya yang lain selain dari teman-temanmu, karena mereka merusak citramu di Cannes, katanya.
Pada faktanya, orang-orang tidak akan pernah berhenti mengolok-olok Aishwarya apapun dan dimanapun dirinya. Seperti misalnya gaya rambutnya lah, cara menenteng anaknya lah, warna lipstiknya hingga wajah botoksnya. Namun di samping itu Aishwarya tidak pernah menargetkan seseorang secara langsung. Beberapa kalimatnya di bawah ini ia katakan hanya untuk memberi motivasi kepada dirinya sendiri. Seperti misalnya ketika orang-orang masih berbicara tentang berat badannya, Aishwarya mengatakan pembenci hanyalah setetes air di lautan. Ada lebih banyak cinta. Ini mengartikan kalau Aishwarya memang memiliki haters, tetapi yang mencintainya jauh lebih banyak ya. Kemudian menanggapi hujatan-hujatan yang silih berganti datang kepadanya, Aishwarya mengatakan saya akan mengikuti prinsip seperti Buddha sekarang. Tersenyumlah di saat hinaan dilemparkan kepada Anda dan ini pun akan berlalu, ungkapnya. Pernah dikatakan plastik oleh rekan aktornya di Bollywood, Aishwarya hanya lebih memilih diam. Ia pernah mengatakan bahwa saya selalu percaya bahwa diam saya pada beberapa topik akan menjadi keuntungan dalam jangka panjang. Kepada setiap orang yang selalu mempermalukan Aishwarya dengan penampilannya, Aishwarya mengatakan saya selalu menjadi orang yang sangat nyaman dengan diri saya sendiri. Saya selalu menjadi diri saya sendiri selama bertahun-tahun di panggung publik. Aishwarya juga bukan orang yang ingin diperlakukan spesial hanya dengan pencapaiannya. Ia mengatakan aku bukan tipe orang yang berteriak membanggakan pencapaianku dari puncak gedung. Gagal tidaknya bekerja di Hollywood, Aishwarya tidak pernah ambil pusing. Katanya saya lebih gembira daripada takut pada kesempatan bekerja di film Inggris. Ini bukan tentang menjadi terkenal di Hollywood, tetapi mendapatkan pengalaman menarik. Sepertinya semua pernyataan Aishwarya sudah menjawab komentar-komentar buruk para haters kepadanya ya. Sepertinya satu hal yang tidak ia begitu benci tentang protes terhadapnya ialah aksennya dalam berbicara. Aishwarya ketika berada di luar negeri, ia selalu menyesuaikan dengan aksen baratnya. Namun itu tidak sejalan dengan netizen di India. Sebaliknya Aishwarya mengatakan saya mengaku kalau aksen saya ke barat-baratan dalam kondisi tertentu. Sampai-sampai orang mengira apakah dia dulu sekolah di India atau di luar negeri. Karena orang-orang di luar akan menjadi terkejut jika mewawancarai Aishwarya dan menemukan tidak ada logat Indianya di sana. Ya begitulah Aishwarya guys, dia tidak pernah mau ambil pusing dengan perkataan orang-orang. Karena dia sendiri pusing dengan kehidupannya kayaknya sih. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap tunggu informasi-informasi lainnya dari dunia milenial ya.